Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Desi Sofitri Putri Wardani. Saya di sini akan melakukan penyuluhan terkait tentang gizi seimbang pada remaja. Baik, saya akan bagikan slide terlebih dahulu ya. Jadi teman-teman, apakah teman-teman sudah tahu apa itu gizi seimbang pada remaja? Jadi teman-teman, gizi itu adalah suatu zat yang terdapat dalam makanan yang mengandung karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral yang penting bagi manusia untuk pertumbuhan dan perkembangan manusia, memelihara proses tubuh dan sebagai penyedia energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi gizi itu sangat penting bagi tubuh kita ya teman-teman semuanya. Nah, itu tadi kan pengertian dari gizi. Kalau gizi seimbang bagi remaja, apakah teman-teman ada yang tahu? Baik, kalau tidak tahu saya akan jelaskan. Gizi seimbang bagi remaja adalah makanan yang dikonsumsi remaja yang mengandung zat, sumber tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur serta beraneka ragam jenisnya. Nah, makanan sumber zat tenaga yaitu bisa didapatkan dari beras, jagung, gandum, ubi, kayu, kentang, sagu, roti, dan mie. Bisa juga dari minyak, margarin, santan, dan makanan yang mengandung lemak lainnya ya. Nah, untuk makanan zat sumber pembangun dapat dihasilkan dari kacang-kacangan, tempe, dan tahu. Sedangkan yang berasal dari hewan yaitu telur, ikan, ayam, dan daging. Nah, untuk makanan sumber zat pengatur yaitu adalah sayuran dan buah-buahan ya teman-teman semuanya. Jadi apakah teman-teman sudah paham mengenai gizi dan gizi seimbang pada remaja? Selanjutnya ada prinsip gizi pada remaja. Nah, masa remaja itu apa sih? Jadi masa remaja itu masa terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam proses pertumbuhan fisik, kognitif, dan psikososial dalam tubuh ini. Nah, pada masa remaja terjadi kematangan seksual dan tercapainya bentuk dewasa dalam tubuh ya. Nah, pada masa remaja itu dikenal juga dengan growth spurt, yang artinya pertumbuhan yang cepat baik pertumbuhan tinggi maupun berat badannya. Nah, periode growth spurt ini pada anak perempuan yaitu pada usia 10 sampai 12 tahun dan pada anak laki-laki sendiri pada usia 12 sampai 14 tahun. Nanti pada saat umur kita itu lebih dari 20 tahun, kemungkinan pertumbuhan pada tinggi badan dan berat badan kita itu otomatis menurun ya teman-teman. Jadi itu diusahakan kita itu makan makanan yang mengandung zat sumber tenaga, zat pembangun, dan zat pengatur itu pada usia growth spurt tadi ya, mulai dari umur 10 sampai dengan 14 tahun. Nah, selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi gizi seimbang pada remaja. Nah, berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi usia remaja. Yang pertama ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik ini seperti lari, berenang, pokoknya seperti olahraga. Yang kedua ada lingkungan. Yang ketiga ada ekonomi. Yang keempat ada pengobatan. Yang kelima depresi dan kondisi mental. Jadi kondisi mental kita itu mempengaruhi masa remaja, masa pertumbuhan remaja kita.
Jadi itu tadi ya faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan zat gizi pada remaja. Yang keempat ada kebutuhan zat gizi seimbang bagi remaja, yaitu yang pertama ada energi. Energi itu digunakan tubuh untuk mengatur kalori dalam melakukan aktivitas sehari-hari yang dapat dihasilkan dari lemak, karbohidrat, protein. Nah, energi itu dapat bisa dihasilkan dari makanan yaitu beras, singkong, mie, dan lain-lainnya. Catat juga pokoknya yang mengandung karbohidrat gitu ya. Nah, yang kedua ada protein. Protein digunakan untuk menggadang dan mengganti sel-sel yang rusak, mengatur fungsi fisiologis organ tubuh. Nah, kebutuhan protein pada remaja itu antara 14 sampai 16%. Nah, protein itu bisa dihasilkan dari ikan, daging, ayam, tahu, susu, dan bisa juga dari kacang-kacang. Jadi sumbernya itu banyak sekali ya. Dan itu mudah didapatkan oleh kita semua. Jadi kalian jangan lupa makan makanan yang berprotein ya. Terus yang ketiga ada lemak. Lemak sendiri merupakan sumber energi yang dapat disimpan di dalam tubuh sebagai cadangan dari energi tadi. Nah, konsumsi lemak itu tidak dianjurkan terlalu banyak pada remaja karena dapat menyebabkan terjadinya obesitas. Nanti kalau obesitas jadinya malah nggak baik. Nah, kebutuhan lemak pada remaja itu sekitar 20 sampai 25% dari kalori total. Sumbernya bisa dari minyak, mentega, susu, pokoknya daging-dagingan. Segala makanan itu bisa mengandung lemak ya. Yang keempat ada serat. Pada remaja ini serat digunakan untuk memungkinkan proses buang air besar menjadi teratur. Ada serat. Saat ini diperlukan pada tubuh remaja untuk memungkinkan proses buang air besar menjadi teratur dan menghindari terjadinya penyakit. Nah, serat dapat memberikan rasa kenyang pada waktu yang lama. Sumber dari serat yaitu bisa dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Bisa juga dari kacang-kacangan. Yang kelima ada mineral. Mineral ini diperlukan pada tubuh remaja untuk proses metabolisme di dalam tubuh. Nah, kebutuhan mineral itu banyak sekali, mulai dari kalsium, besi, natrium, dan air. Nah, untuk kalsium sendiri kebutuhannya pada pria remaja yaitu antara 800 sampai 1000 gram dan untuk wanita 1000 sampai 1500 mg per hari. Nah, untuk besi yaitu 10 mg, natrium 2,8 sampai 7,8 gram per orang per hari ya. Nah, untuk air sendiri kita membutuhkan 6 sampai 8 gelas per hari atau kurang lebih 1 liter. Nah, yang keenam ini adalah kebutuhan vitamin. Vitamin diperlukan untuk mengatur berbagai proses metabolisme dalam tubuh, mempertahankan fungsi berbagai jaringan serta mempengaruhi dalam pembentukan sel-sel baru. Nah, kebutuhan vitamin pada usia remaja ini ada apa aja sih? Ada yang tahu? Yang pertama, nah kebutuhan vitamin pada usia remaja itu ada apa saja sih? Yang pertama ada vitamin A. Vitamin A sendiri
Yang pertama adalah syukuri dan nikmati keanekaragaman yang ada. Yang kedua, banyak makan sayur dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, biasakan mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung tinggi. Yang biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan yang manis, asin dan berlemak. Yang keenam, membiasakan diri untuk sarapan. Yang ketujuh, biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, membiasakan diri untuk membaca label pada kemasan makanan. Yang kedelapan, cuci tangan pakai sabun dengan air bersih dan mengalir. Dan yang terakhir, melakukan aktivitas fisik yang cukup dan berat badan yang normal. Baiklah teman-teman, itu tadi ulasan saya terkait keseimbangan pada remaja. Apakah teman-teman semua sudah paham? Baik. Jadi kalau teman-teman sudah paham, saya mau memberikan pertanyaan terkait penyuluhan saya tentang gizi seimbang pada remaja ya. Jadi teman-teman, saya akan menampilkan video terkait dengan gizi seimbang pada remaja. Jadi bisa dilihat ya videonya. Tahu tidak, siapa sih remaja itu? Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini menjadi puncak pertumbuhan dan perkembangan bagi remaja, mulai dari pertumbuhan fisik, kognitif maupun psikologis. Maka dari itu, perlu kecukupan gizi untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan. Menurut The Health Research and Service Administration Guideline Amerika Serikat, remaja diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah remaja awal, 11-14 tahun, remaja menengah 15-17 tahun, dan remaja akhir 18-21 tahun. Perilaku makan remaja dipengaruhi oleh beberapa aspek. Yang pertama adalah keteraturan makan yang buruk. Makan pagi, remaja sering melewati waktu sarapan. Makan siang dan makan malam dilakukan dalam waktu yang tidak rutin. Yang kedua adalah kebiasaan makan yang kurang baik. Dari cara makan dan tempat makan. Usahakan untuk melakukan makan bersama keluarga di meja makan agar menjaga kualitas kebiasaan makan, serta aktivitas makan. Usahakan saat makan tidak melakukan aktivitas lain ya, karena akan mengganggu fokus kita pada makanan yang dimakan. Yang ketiga adalah perkiraan energi dalam makanan cenderung dibatasi. Remaja sering mengalami body image yang negatif, sehingga dalam makan, remaja sering membatasi kebutuhan energinya. Yang keempat adalah jenis makanan yang dikonsumsi. Remaja cenderung lebih suka mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung garam, gula, dan lemak. Keempat aspek tersebut dipengaruhi oleh alasan makan. Yang pertama yaitu mood atau suasana hati. Kondisi senang atau sedih, kita akan makan lebih banyak atau dengan sebaliknya. Yang kedua adalah rasa lapar. Remaja akan lebih banyak makan ketika merasa lapar berlebihan. Yang ketiga adalah pengaruh teman sebaya. Ketika kita bermain dengan teman, kita biasanya mengikuti cara makan atau makan makanan yang dikonsumsi oleh teman kita. Yang keempat adalah iklan. Iklan yang ada seperti iklan di TV atau pamflet promo akan mengundang kita untuk makan makanan yang ditawarkan. Kemudian, bagaimana ya pemenuhan gizi pada remaja? Bagaimana pengaturan makan yang baik? Ya, penerapan gizi seimbang. Apa sih gizi seimbang itu? Kenapa kok pakai gizi seimbang? Terus apa aja sih isinya? Gizi seimbang. Menurut Kemenkes 2014, gizi seimbang adalah susunan makanan sehari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memperhatikan prinsip gizi seimbang. Prinsip gizi seimbang terdapat dalam 4 pilar gizi seimbang. Yang pertama adalah pentingnya pola hidup aktif dan berolahraga. Kedua, menjaga
menjaga berat badan tetap ideal. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam. Keempat, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Sudah tahu belum kalau 4 sehat 5 sempurna sudah tidak berlaku lagi? Nah, apa sih gantinya? Kemenkes telah mengeluarkan pergantian 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang. Mengapa sih kok diganti? Alasannya, menurut Kemenkes 2018, 4 sehat 5 sempurna tidak sesuai dengan perkembangan ilmu gizi. 4 sehat 5 sempurna kurang adanya keseimbangan jumlah atau porsi, jenis makanan, serta tidak menggambarkan kebutuhan minum air dalam sehari. Tumpang gizi seimbang. Nah, tumpang gizi seimbang ini merupakan bagian dari pedoman gizi seimbang. Isi dari tumpeng gizi seimbang. Yang pertama adalah batasi gula, garam, dan minyak. Berikut adalah jumlah batasan dalam sehari. Yang kedua adalah pembagian porsi dalam makanan. Untuk lauk pauk sebanyak 2-4 porsi, sayur 3-4 porsi, buah 2-3 porsi, kemudian makanan pokok 3-4 porsi. Jangan lupa minum air putih sebanyak 8 gelas dalam sehari. Selanjutnya yaitu memantau berat badan. Pastikan berat badan dalam kondisi ideal, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Keempat adalah melakukan aktivitas fisik, seperti menyapu, bersepeda, senam, bermain sepak bola, dan berjalan. Yang terakhir adalah mencuci tangan menggunakan sabun dengan cara yang benar, menggunakan air mengalir. Berikut adalah manfaat dari pemenuhan gizi. Energi dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan aktivitas otot. Protein diperlukan untuk proses metabolisme untuk pertumbuhan dan perkembangan jaringan. Vitamin B1, B2, dan B3 penting untuk metabolisme karbohidrat menjadi energi. Asam folat dan B12 sangat diperlukan khususnya untuk remaja putri untuk pembentukan sel darah merah. Vitamin D dan kalsium untuk pertumbuhan tulang. Vitamin A, C, dan E penting untuk menjaga jaringan baru agar berfungsi secara optimal. Kalau semisal kita tidak memenuhi kebutuhan gizi, bagaimana ya dampaknya? Dari sisi gizi, tentunya akan memiliki dampak bagi kesehatan. Apa aja dampak tersebut? Oke, kita simak berikut ini ya. Dampak tidak dilakukan pemenuhan gizi. Yang pertama adalah menghambat pertumbuhan fisik. Apabila remaja tidak melakukan pemenuhan gizi, maka akan menyebabkan stunting, pendek, ataupun kerdil. Yang kedua adalah status gizi akan terganggu. Apabila remaja pemenuhan gizinya kurang, akan menyebabkan underweight atau gizi kurang. Justru sebaliknya, apabila dalam pemenuhan gizi secara berlebihan akan menyebabkan overweight atau gizi lebih. Selanjutnya, akan beresiko pada masalah kesehatan terkait gizi. Yang pertama adalah obesitas. Obesitas merupakan kondisi penumpukan lemak secara berlebihan di dalam tubuh. Yang kedua adalah stunting. Stunting merupakan kondisi pertumbuhan tidak sesuai atau biasa disebut dengan kerdil. Yang ketiga, anemia. Masalah ini sering terjadi pada remaja putri, yaitu kondisi asupan Fe dalam tubuh kurang. Keempat adalah KEK. KEK merupakan kondisi asupan energi kurang dari kebutuhan harian sehingga menyebabkan badan menjadi kurus. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan pemenuhan gizi pada remaja. Pemenuhan gizi pada remaja secara umum didasarkan pada angka kecukupan gizi atau AKG. Sebelumnya, sudah tahu belum berapa jumlah zat gizi kalian dalam sehari? Secara umum, zat gizi dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zat gizi makro, meliputi energi, karbohidrat, lemak, dan protein. Yang kedua adalah zat gizi mikro, meliputi vitamin,
dan mineral. Pemenuhan energi remaja dalam sehari. Untuk remaja laki-laki membutuhkan 2.400 kilokalori, sedangkan untuk remaja perempuan membutuhkan 2.050 kilokalori. Dari energi tersebut, 50-65% adalah karbohidrat, 15-25% adalah protein, sedangkan 25-35% adalah lemak. Untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut, dapat menerapkan isi piringku. Isi piringku merupakan pembagian porsi dalam sekali makan. Untuk isinya yaitu 1/6 adalah lauk pauk, 1/6 buah-buahan, 2/6 sayuran, dan 2/6 makanan pokok. Selain itu, konsumsi 8 gelas air putih dalam sehari. Lakukan aktivitas fisik sehari minimal 30 menit. Jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun. Pemenuhan karbohidrat dapat bersumber dari makanan nasi, kentang, mie, ataupun roti. Protein dapat bersumber dari udang, telur, daging, dan ikan. Lemak dapat bersumber dari susu dan minyak. Selanjutnya adalah vitamin dan mineral. Meskipun diperlukan dalam jumlah yang kecil, namun vitamin dan mineral memberikan peranan penting untuk pertumbuhan remaja. Kekurangan vitamin dan mineral dalam jangka panjang, pertumbuhan akan terganggu serta perkembangan tidak optimal. Berikut adalah vitamin yang dibutuhkan oleh remaja untuk tumbuh kembang. Ada vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin B9 atau folat, vitamin B12, dan vitamin C. Yang paling penting adalah vitamin D. Untuk remaja laki-laki dan perempuan membutuhkan 15 mikrogram. Vitamin D dapat bersumber dari minyak ikan, kuning telur, susu, margarin, dan butter. Fungsinya untuk membantu penyerapan kalsium dan fosfor sehingga mencegah gangguan tulang. Selain itu, ada folat atau B9. Dibutuhkan oleh remaja laki-laki dan perempuan sebanyak 400 mikrogram. Folat dapat bersumber dari brokoli, pisang, jeruk, susu, keju, dan sayuran hijau. Fungsi dari folat sendiri adalah sebagai penunjang produksi sel darah merah, sehingga dapat mencegah terjadinya anemia. Selanjutnya adalah mineral. Mineral yang dibutuhkan oleh remaja antara lain kalsium, fosfor, magnesium, Fe atau zat besi, dan kalium. Yang paling penting untuk remaja perempuan adalah Fe atau zat besi yang dibutuhkan sebanyak 15 mg. Fe atau zat besi dapat bersumber dari makanan, daging merah, telur, unggas, kerang, ikan, dan hati. Fungsi dari Fe atau zat besi ini adalah membawa oksigen untuk pembentukan Hb, sehingga dapat mencegah terjadinya anemia. Pemenuhan Fe atau zat besi bagi remaja putri khususnya sangat penting, karena pada saat menstruasi akan kehilangan darah lebih banyak. Maka dari itu, Fe atau zat besi dibutuhkan untuk pembentukan sel darah merah. Jangan lupa terapkan pedoman gizi seimbang, penuhi gizimu senantiasa pertumbuhanmu akan optimal. Jadi teman-teman itu tadi video terkait tentang gizi seimbang pada remaja. Apakah teman-teman semua sudah paham terkait video yang saya tayangkan tadi? Baik, jika sudah paham, terima kasih. Jadi teman-teman semuanya, karena ini sudah ada di penghujung acara, di sini saya akan memberikan post-test terkait penyuluhan saya yaitu tentang gizi seimbang pada remaja.
jadi fungsinya postes ini adalah untuk mengetahui seberapa paham kalian semua tentang materi yang telah saya berikan. Apakah kalian mendengarkan dengan baik atau tidak ya? Baik, saya akan bagikan kertas. Bisa ditulis di situ ya, di situ sudah diberikan pertanyaan dan kalian bisa tulis jawabannya. Saya beri waktu 5 menit. Apa ini? Mbak, Mbak. Saya tak nulis sih. Wah, sepertinya teman-teman tadi mendengarkan semua ya, nggak usah tidak menulis semua. Oh itu jelasnya Mbak. Ya, bagus sekali. Nah, berhubung waktunya ini sudah 5 menit, saya akan minta kertasnya ya. Saya akan lihat jawabannya. Apakah kalian tadi mendengarkan dengan baik atau tidak? Jadi nanti akan saya baca dan saya akan lihat apakah jawabannya sesuai dengan pertanyaan yang telah saya berikan. Nanti kalau jawabannya yang nilainya yang paling baik, saya akan berikan hadiah ya. Nanti ya di akhir setelah acara. Nah, karena ini jadi karena ini sudah berada di penghujung acara, saya minta salah satu anak untuk maju menyimpulkan mengenai penyuluhan saya terkait dengan gizi seimbang pada remaja tadi. Ini siapa yang mau maju membuat kesimpulan? Oh, masih malu-malu. Ya udah. Jadi karena tidak ada yang maju, saya akan menunjuk ya. Ya, nanti bisa maju ke depan buat memberikan kesimpulan terkait penyuluhan saya hari ini. Jadi gizi seimbang itu sangat diperlukan bagi remaja. Seperti makanan yang dikonsumsi remaja yang mengandung zat sumber tenaga dan membangun dan zat pengatur serta beragam jenisnya untuk membantu pertumbuhan remaja itu. Wah, bagus sekali ya kesimpulan dari Mbak Rani. Bisa berikan tepuk tangan pada Mbak Rani. Terima kasih ya Mbak Rani atas kesimpulannya. Jadi saya akan memberikan kesimpulan terkait penyuluhan saya hari ini. Nah, gizi seimbang pada remaja adalah makanan yang dikonsumsi remaja yang mengandung zat sumber tenaga, zat pembangun dan zat pengatur serta beraneka ragam jenisnya yang terdiri dari protein, lemak, karbohidrat, serat, mineral, vitamin A. Nah, kalau remaja itu kekurangan atau kelebihan gizi seimbang itu menyebabkan energi kronis, obesitas, dan anemia lagi ya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Dan itu tadi. Nah, terkait dengan postes yang saya berikan tadi, yang hasilnya yang paling bagus yaitu adalah Rani Diva ya. Wah, nanti Mbak Rani akan mendapatkan hadiah dari saya ya. Nanti kalau acara penyuluhannya sudah selesai, Mbak Rani bisa menemui saya. Baik.